Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsari. Saya dosen di program studi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu atau Stikes Indramayu. Kali ini saya akan memaparkan tentang PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yang dalam hal ini saya akan menjelaskan di bidang pengajaran, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian di dalamnya ada penjelasan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester, dan nanti ada video pembelajaran yang akan saya jelaskan atau saya praktekkan dengan mahasiswa. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang akan kami pakai, yaitu berupa metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah, yang dimana di dalamnya terdapat indikator sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, yang kali ini saya akan menjelaskan tentang keilmuan saya di bidang keperawatan keluarga, komunitas, dan genetik. Pada hari ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah tentang keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga di tempat saya di sini di Stikes Indramayu, bobot SKS-nya adalah 3 SKS, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Total semuanya 4 SKS. Untuk dosen pengajarnya sendiri ada 3, yaitu saya sendiri dan rekan saya ada di 2 orang. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menghargai keanekaragaman budaya, kemudian menjunjung sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu bertanggung jawab, mampu melaksanakan praktek keperawatan dan prinsip etik dan peka budaya, serta memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Yang selanjutnya, keterampilan umum yang dicapai pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, yang pertama adalah bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis kritis, kemudian menyusun laporan atau kertas kerja, mengomunikasikan pemikiran argumen. Kemudian yang nomor 5 adalah meningkatkan keahlian keprofesionalnya. Yang nomor 6 bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya. Yang 7 melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja. Dan yang ke-8 bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan di bidang profesinya. Jadi yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, untuk keterampilan khusus yang ada pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap, berkesinambungan, dan menjamin keselamatan klien atau pasien safety. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan delegasi dari nurse spesialis. Yang ketiga, mampu menegakkan diagnosa keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisa data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber yang telah ditetapkan. Yang keempat, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat. Dan yang kelima, mampu melakukan evaluasi dan revisi asuhan keperawatan secara reguler. Yang ketujuh, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat. Yang kedelapan, mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktek keperawatan yang dilaksanakannya.
Yang kesembilan, mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam etik perawatan asuhan keperawatan. Yang kesepuluh, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lainnya, kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan dan meningkatkan gaya hidup serta lingkungan yang sehat. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga ini, fokus mata kuliah keperawatan keluarga ini adalah membahas tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, dan keluarga dewasa, dan masalah-masalah keluarga terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Kegiatan pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, dan pembahasan kasus. Untuk kajian yang pertama ini, nanti saya akan menjelaskan, mempraktekkan, mensimulasikan terkait dengan konsep keperawatan keluarga, di mana di dalamnya bahan kajiannya meliputi pengertian keluarga, ciri-ciri keluarga, tipe keluarga, struktur keluarga, peran keluarga, dan fungsi keluarga. Nanti tugas metode pembelajarannya sendiri adalah mini lecture atau PBL atau problem based learning, yang dimana di dalamnya ada dengan metode SGD atau small group discussion. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa atau deskripsi tugas mahasiswa di sini. Yang pertama, mahasiswa nanti akan menyimak materi yang akan kami berikan. Kemudian mahasiswa akan bertanya tentang hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti. Yang selanjutnya adalah mahasiswa membuat resume mandiri. Kemudian tugasnya mahasiswa nanti akan mencari berbagai referensi terkait dengan topik pembelajaran tersebut. Untuk asesmennya ada jenisnya. Yang pertama, kita mengasesmen sikapnya, yaitu observasi sikap mahasiswa selama pembelajaran, kemudian pertanyaan dan atau diskusi tanya jawab, dan nanti ada di dalam bentuk asesmen UTS atau ujian tengah semester. Indikatornya untuk asesmen ini bahwa mahasiswa harus bisa menunjukkan sikap baik dan tertib selama mengikuti perkuliahan. Kemudian datang tepat waktu. Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Kemudian mahasiswa membuat resume materi yang sudah diajarkan atau yang sudah diberikan. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah mahasiswa lulus ujian tengah semester dengan skor minimal 70. Bobot untuk UTS sendiri di sini untuk materi pertama adalah 4,76. Baik. Untuk deskripsi mata kuliah itu, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan melanjutkan lagi untuk selanjutnya simulasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan perawatan keluarga. Topiknya adalah kita membahas konsep keperawatan keluarga. Oke, dan sekalian mahasiswa sudah pada baca dari berbagai referensi. Hari ini kita akan diskusi tentang terkait dengan konsep keluarga. Baik ya, secara teori ya, definisi keluarga ada beberapa yang sudah disampaikan di sini adalah kumpulan individu yang hidup di bawah seseorang kepala keluarga, di mana dalam hidup tinggal dalam satu rumah terdiri dari orang tua, orang dewasa, anak-anak, saudara, dan pembantu. Itu menurut para pakar teori. Kemudian, jadi sekalian, ada berbagai macam ya definisi keluarga. Ya. Keluarga itu adalah unit terkecil dari sistem yang ada di masyarakat. Jadi keluarga adalah unit terkecil yang ada di masyarakat. Kemudian dari keluarga tersebut ada beberapa tipe keluarga. Ya. Secara umum tipe keluarga ini dibagi menjadi dua ya. Ada keluarga tradisional dan keluarga modern. Untuk keluarga tradisional sendiri, di sini ada berbagai tipe atau jenis ya. Yang pertama adalah keluarga inti, kemudian ada keluarga diet atau suami istri tanpa anak. Kemudian ada keluarga dengan single parent
atau keluarga yang sendirian ya, entah ditinggal cerai atau ditinggal meninggal gitu ya, suami atau istri. Kemudian ada single adult, artinya keluarga yang hidup orang dewasa tapi sendiri. Kemudian ada keluarga besar ya, dan keluarga usia atau usia lanjut. Kemudian sementara untuk keluarga tradisional sendiri adalah family atau komunitas beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah. Jadi satu rumah itu terdiri dari beberapa individu ya, atau beberapa keluarga. Kemudian karakteristik keluarga di sini ya bisa disebutkan bahwa sistem keluarga adalah sistem terbuka dengan ciri-ciri memiliki komponen yang saling berinteraksi dan memiliki batasan, berada dalam sistem yang lebih besar dan terbuka, kemudian memiliki organisasi. Nah ini yang menjadi dasar fungsi keluarga ya. Menurut Friedman, adik-adik sekalian, fungsi keluarga itu ada 5 ya, yaitu fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan keluarga. Oke ya, selanjutnya ada ciri-ciri struktur keluarga. Menurut Anderson, ciri-ciri struktur keluarga itu yang pertama terorganisir, kemudian ada keterbatasan, ada perbedaan dan kekhususan. Sementara menurut Parent dan Kaplan ya, struktur keluarga itu terdiri yang diambil di bukunya Friedman itu ada 4 juga ya, yaitu struktur peran, struktur nilai dan norma keluarga, kemudian ada pola komunikasi keluarga, dan struktur kekuatan keluarga. Oke, di sini disebutkan tugas perkembangan keluarga. Ada beberapa macam tugas perkembangan keluarga. Ya. Tugas perkembangan keluarga itu sesuai dengan tingkat perkembangan keluarga itu sendiri. Dimulai dari keluarga baru menikah. Artinya orang kita startnya menentukan keluarga itu tahapan apa itu berdasarkan keluarga yang pertama itu start dari keluarga baru menikah. Ya. Jadi kalau di sini ada sekalian ada yang baru menikah itu dimulai dari keluarga start pertama. Ya. Setelah itu apa? Keluarga dengan anak baru lahir. Ada yang mengatakan juga keluarga dengan ibu hamil. Di sini disebutkan keluarga dengan anak baru lahir. Start nomor 2. Ya. Selanjutnya adalah keluarga dengan anak usia prasekolah. Kemudian ada keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, dan selanjutnya adalah keluarga melepas anak sebagai dewasa, keluarga dengan dewasa awal. Ya. Kemudian ada keluarga dengan usia pertengahan atau middle age ya. Dan terakhir adalah keluarga dengan usia lanjut atau keluarga dengan lansia. Selanjutnya di sini ada peran keluarga ya. Peran keluarga secara umum dibagi 3 ya. Ada peran ayah, ibu, dan anak. Tergantung ada berperan Anda sebagai apa. Misalnya Anda sudah berkeluarga, bisa saja Anda berperan sebagai ayah, berperan sebagai ibu, tapi tetap juga kita berperan sebagai anak juga terhadap orang tua kita. Lalu ini adalah peran perawat keluarga. Peran perawat keluarga ya dari sekalian itu yang pertama adalah memberi asuhan terhadap keluarga. Yang kedua adalah penyuluh, ya, konselor bagi klien. Yang ketiga pengelola pelayanan perawatan. Yang keempat sebagai peneliti, ya kita sebagai perawat juga peneliti ya di keluarga itu seperti Anda ya misalnya nanti mendapatkan tugas akhir meneliti tentang terkait dengan respondennya dalam keluarga, ya, peran peneliti dalam keluarga. Yang kelima adalah pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Ya, jadi misalnya ada tugas dari atasan Anda, ya, atau misalnya ada tugas di puskesmas, kemudian diberikan wewenang untuk merawat salah satu keluarga yang di daerah binaan Anda, itu peran Anda juga ya. Ini menurut undang-undang keperawatan. Dan terakhir sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, misal di daerah terpencil, di daerah tertinggal, ya, Anda kemudian menjadi petugas kesehatan satu-satunya, berarti Anda menjadi petugas kesehatan dalam keadaan keterbatasan tertentu, ya. Yang tidak ada lagi petugas kesehatan di dalam. Ya. Seperti itu untuk konsep dasarnya sebagai ini saja ya sebagai sebagai pembuka ya bahwa Anda nanti akan mendapatkan tugas ya bagaimana mencari teori-teori terkait dengan konsep perawatan keluarga. Sampai sini silakan barangkali ada pertanyaan.
Iya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Dilan Firdaus. Ingin bertanya Pak, apa saja fungsi keluarga dan jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ilham Firdaus ya, pertanyaannya cukup bagus. Apa saja fungsi keluarga ya? Oke ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya fungsi keluarga itu ada 5 ya. Yang pertama adalah fungsi afektif. Ya. Apa itu fungsi afektif? Yaitu fungsi keluarga itu bagaimana memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarga yang lain. Ya. Jadi memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan terhadap misalnya orang tua mengajarkan anak tentang hal-hal apa itu adalah fungsi afektif. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini bisa dimaknai bahwa keluarga itu merupakan tempat sosialisasi ya seluruh anggota keluarga, saling mengenal, saling berkomunikasi, bercengkrama, itu fungsi sosialisasi baik dalam satu anggota keluarga maupun ke masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi reproduksi ya. Fungsi keluarga nomor 3 itu fungsi reproduksi, yaitu fungsi melanjutkan keturunan. Jadi keluarga itu berfungsi untuk melanjutkan keturunan atau bahasa IPA-nya atau bahasa pengetahuan alam mungkin fungsi berkembang biak. Jadi keluarga itu berfungsi untuk melanjutkan keturunan dari keluarga tersebut. Yang keempat adalah fungsi perawatan keluarga. Nah, ini fungsi perawatan keluarga itu ada 5 ya. Mungkin Anda sudah baca ataupun ada yang belum. Fungsi perawatan keluarga itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi mengenal masalah. Ya, bagaimana seorang keluarga itu harus mengenal masalah. Jika ada masalah apapun harus mengenal. Yang kedua dari fungsi perawatan keluarga itu adalah dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana fungsi perawatan keluarga itu harus merawat anggota keluarga yang sakit. Fungsi keluarga itu merawat anggota keluarga yang sakit. Misalnya dia sakit, dia harus bisa keluarga itu merawat keluarga yang sakit. Dan yang nomor 4 adalah fungsi memodifikasi lingkungan dari fungsi perawatan keluarga ini, memodifikasi lingkungan yang baik, yang sehat untuk anggota keluarga. Dan yang kelima, fungsi dari perawatan keluarga sendiri adalah fungsi memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi misalnya ada keluarga yang sakit, dia bisa tahu mau dibawa kemana keluarga yang sakit tersebut. Ya. Dibawa ke pelayanan kesehatan yang mana, misalnya apakah puskesmas, apakah ke rumah sakit, gitu ya, atau ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian fungsi keluarga yang nomor terakhir adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi sendiri di sini bisa dijelaskan bahwa keluarga itu harus bisa menghasilkan atau bisa memenuhi kebutuhan ekonominya ya, dalam artian kebutuhan sandang pangan gitu ya terhadap anggota keluarga yang lain. Ini adalah fungsi ekonomi. Jadi fungsi ekonomi itu bukan berarti misalnya penghasilan kepala keluarga itu tidak, tapi fungsi keseluruhan di dalam keluarga tersebut ya itu secara satu bulan itu bagaimana misalnya apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga ya, dan bisa ada di dalamnya kalau mau dikaji sumber pendapatan per bulannya itu misalnya dari mana saja selain ya fungsi ekonomi. Kemudian pengeluarannya untuk apa atau antara pendapatan dan pengeluaran itu bagaimana? Ini fungsi ekonomi dan semuanya itu perlu dikaji soal keseluruhan untuk fungsi keluarga. Saya itu ya Ilham. Baik ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya untuk membahas tentang konsep perawatan keluarga. Tugas Anda sahabat selanjutnya adalah silakan Anda membuat ya materi ya dalam bentuk nanti atau PowerPoint ataupun yang akan dipresentasikan minggu depan terkait dengan teori-teori ya terkait dengan konsep perawatan keluarga. Teori-teori dari para pakar atau para ahli terkait dengan konsep keluarga. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.